Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua guys. Selamat datang di podcast kelompok 3B Latsar CPNS 2026 angkatan 51. Nih, hari ini kita bakal seru-seruan ngobrol santai, tapi aku jamin bermakna banget karena tema yang bakal kita bahas hari ini tuh sangat menarik, guys. Apa tuh temanya? Visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, di Zoom kali ini, di studio virtual kita udah kedatangan 4 rekan CPNS yang sangat hebat nih. Yang siap berbagi sudut pandang tentang bagaimana kita menumbuhkan semangat bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Din. baik Halo, ini. Alhamdulillah baik Din. Alhamdulillah. Oke lah, buat mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke topik intinya aja ya. Pertama-tama aku mau bahas nih. Kalau bicara soal cinta tanah air, seringkali kita ngebayangin apa sih sesuatu yang besar atau heroik kan? Nah, aku mau nanya ke Nabil dulu deh. Bill, gimana nih Bill? Menurut kamu sebenarnya makna cinta tanah air di era kita sekarang tuh wujud aslinya tuh gimana sih Bill? Oke, baik, terima kasih Dini. Jadi menurut saya ya, cinta tanah air itu di zaman sekarang spektrumnya tuh udah luas banget ya. Jadi kayak bukan sekedar kita cuma menghafalkan teks Pancasila atau menyanyikan Indonesia Raya waktu upacara saja. Bagi masyarakat umum, cinta tanah air itu sebenarnya kayak sesederhana kita peduli dengan dan bangga gitu dengan apa yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti kita mendukung dan menggunakan produk-produk buatan lokal, terus menjaga kerukunan antar tetangga, tidak menyebarkan hoaks, dan ikut menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jika ditarik ke ranah profesi kita sebagai ASN, wujud cinta tanah air itu adalah dengan memberikan dedikasi penuh di meja kerja masing-masing. Sebagai contoh, di instansi kami di BMKG, wujud nyata yang kami lakukan itu adalah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan informasi cuaca, iklim, peringatan dini, kebencanaan secara cepat dan akurat. Oke, menarik banget sih. Kalau aku simpulin berarti wujud cinta tanah air menurut Nabil tuh nggak cuma nasionalisme yang hanya terwujud lewat kata aja kan, atau slogan kayak gitu. Aku cinta tanah air kayak gitu kan. Benar, Tetapi wujudnya itu dalam bentuk tindakan nyata dan peran kita dalam sehari-hari. benar Gitu, sekali. Bill. Ya, Oke, tapi jujur sih, mewujudkan tindakan nyata itu pasti nggak mudah kan. Apalagi di zaman kita yang sekarang ini. Nah, sekarang aku mau nyenggol ke Opana nih. Gimana nih Opana? Kalau Apa menurut tuh? kamu, apa sih tantangan terbesar kita saat ini untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air itu? Tantangan ya. Tuh. Menurutku ya itu eh, di era digital ini khususnya tuh musuh kita tuh bukan lagi penjajahan fisik. Ya semoga kita nggak kena konflik di Timur Tengah ya semoga ya. Kan apa kita juga non blok. Nah terus tantangannya tuh ada di mana sih? Tantangannya tuh ada di layar ponsel kita sendiri gitu. Jadi tantangannya tuh kita tuh sedang melawan hoax, terus ujaran kebencian, kemudian isu yang lagi panas apa mungkin belakangan ini tuh seperti judi online atau judol dan penipuan digital gitu. Nah, selain itu kecepatan jari kita sendiri itu dalam menyebarkan informasi itu lebih cepat daripada kemampuan kita dalam mengkonfirmasi kebenarannya. Nah, sebagai generasi muda kita juga sekarang tuh dipaksa untuk lebih kritis, terus tidak mudah terprovokasi. Kemudian kita juga harus menjaga jempol kita agar ya mengatur yang baik-baik lah, mencerminkan budaya Indonesia yang ramah dan saling menghargai. Kalau kita tidak hati-hati, ruang digital ini malah ya bisa
memecah belah kita gitu. Nah, padahal harusnya tuh ruang digital ini bisa jadi sarana menyatukan eh, menyatukan semangat persatuan bangsa gitu. Nah, harusnya kurang lebih seperti itu sih. Ya sih, aku juga setuju. Kalau dipikir-pikir ngeri juga ya. Kayak di zaman sekarang tuh ruang digital itu udah jadi bumerang ya gitu kalau kita nggak bijak menggunakannya. Oke deh, aku setuju banget sama Wana. Nah, sekarang aku mau bergeser ke Edi. Aku penasaran nih, gimana sih sudut pandangnya Edi melihat dampak tantangan hoax ini terhadap generasi kita? Iya, Dini, dampak besarnya adalah hilangnya rasa saling percaya di antara sama anak bangsa. Ketika informasi bohong terus menerus dikonsumsi tanpa disaring, rasa curiga tumbuh dan rasa bangga terhadap bangsa sendiri bisa terkikis. Kita jadi sibuk bertengkar di dalam negeri sendiri. Padahal tantangan di dunia luar sana jauh lebih besar. Oke, betul sekali sih. Efek dari hoax ini benar-benar bisa ngerusak eh, persaudaraan kita. Lalu bagaimana kita harus menanggapi hal ini secara bijak? Ini adalah pertanyaan yang muncul kan akibat dampak dari hoax ini. Nah, sekarang aku mau nanya ke Imeka. Gimana nih Imeka, menurut pandangan kamu? Nah, menurut pandangan saya ya, Din, menyambung dari Betul. Ovana dan Edi tadi, kuncinya adalah literasi digital dan penguatan nilai kebangsaan, Din. Kita sebagai generasi muda harus bijak menyaring informasi sebelum membagikannya. Menjaga ruang digital agar tetap sehat, damai, dan penuh toleransi, itu sudah menjadi benteng pertahanan kita dari hari ini untuk menjaga kebutuhan Indonesia. Maaf, keutuhan Indonesia. Oke, setuju sekali. Berarti berkomitmen untuk bijak di media sosial dan menjaga etika digital itu adalah bagian penting dari bela negara ya. Nah, ngomong-ngomong tentang bela negara nih, kalimat ini kan sering memicu persepsi kalau kita harus ikut latihan militer atau angkat senjata. Aku mau balik lagi ke Nabil. Gimana nih, Bill? Bisa nggak sih tolong luruskan pandangan ini tuh gimana? Maksudnya itu seperti apa gitu? Tentunya ya tuntutan itu nggak begitu ya, karena di masa yang damai ini bela negara itu wujudnya adalah kedisiplinan dan profesionalisme kita sebagai warga negara. Contohnya seperti sederhana saat kita lakukan taat bayar pajak atau mematuhi hukum. Nah, sedangkan bagi ASN itu sendiri, bela negara berarti bertanggung jawab melindungi bangsa lewat keahliannya. Di BMKG sendiri, tantangan kami adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Jadi saat rekan-rekan bersiap siaga selama 24 jam, menjaga radar dan data badai demi keselamatan penerbangan atau pelayaran. Nah, itulah bela negara versi kami. Kami melindungi warga negara melalui jalur profesi. Keren banget sih analoginya. Jadi esensinya itu kita melindungi warga negara melalui keahlian profesi kita. Nah, kalau dari sudut pandangnya Opana, nilai dasar ASN itu sendiri itu bagaimana sih? Nah, menyambung apa yang disampaikan Nabil tadi ya, di sebagai CPNS khususnya, di panduan operasional bela negara kita tuh sudah dikemas dengan rapi dalam nilai-nilai core value berakhlak. Nah, ketika kita memberikan pelayanan yang berintegritas, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan selalu membuka ruang kolaboratif, disitulah kita sedang melaksanakan aksi nyata bela negara di instansi kita masing-masing. Seperti itu kurang lebih.
Oke, dari diskusi ini udah kelihatan ya, benang merahnya itu semakin terlihat, yaitu dari tugas harian, nilai berakhlak, sampai bermuara ke masa depan bangsa. Nah, sekarang kita berbicara tentang masa depan ini. Tahun 2045 nanti kan Indonesia akan merayakan usia emasnya. Nah, gimana nih Meka? Bagaimana menurut Imeka melihat peran strategi ASN dalam menyambut Indonesia emas tersebut? Menurut saya ya, ASN itu bisa dibilang adalah motor penggerak birokrasi, Din. Kita punya fungsi sebagai pelayan publik, sekaligus perekas dan pembantu usaha. Menuju Indonesia Emas tahun 2004, bisa bisa semakin prima. Kalau birokrasi hebat, otomatis langkah Indonesia menuju negara maju di tahun 2045 itu akan semakin mulus, Din. Betul sekali sih, birokrasi yang lincah itu adalah kunci kan. Tapi tentu kita sebagai ASN nggak bisa sendirian kan buat mewujudkan ini. Nah, bagaimana dengan keterlibatan elemen lainnya, Edi? Tepat sekali. Ini kemajuan bangsa ini bukan cuma beban atau tugas pemerintah ASN aja. Indonesia Emas 2045 itu adalah proyek raksasa yang kita bersama seluruh masyarakat yang perlu gotong royong dan rasa cinta tanah air yang kuat dari setiap individu. Ketika ASN-nya berdedikasi tinggi dan masyarakatnya ikut mendukung dengan positif, maka kolaborasi itulah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar disenangi dunia. Luar biasa sih. Diskusi yang kali ini tuh sangat mencerahkan kayak gitu dari teman-teman semua. Oke guys, nggak terasa nih kita udah ada di penghujung sesi. Sebagai penutup yang manis, aku pengen dengar dong satu kalimat harapan atau closing statement dari teman-teman masing-masing untuk Indonesia kita yang tercinta. Oke, mungkin bisa dimulai dari Nabil. Baik, saya berharapnya ya masyarakat Indonesia itu senantiasa tangguh dan bergotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dan sebagai ASN BMKG, saya siap berkontribusi penuh untuk menjaga keselamatan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya gimana nih Opana? Apa sih closing statement yang bisa Opana berikan? Harapan saya sih semoga generasi muda Indonesia ya kita ini itu bisa memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarluaskan pesan-pesan damai dan terus menjaga persatuan serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Ya, cukup sih. Oke, selanjutnya aku mau dengar closing statement dari Imeka. Gimana nih Imeka? Oke, baik. Kalau saya berharap untuk seluruh ASN Indonesia, khusus angkatan kita ya, bisa selalu konsisten, menjaga teladan, dan berintegritas dan tulus dalam melayani masyarakat. Mungkin begitu aja Mantap sih. sekali. Siap. Selanjutnya aku mau dengar closing statement dari Edi. Gimana nih Edi closing statementnya? Menurut saya, singkat saja, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia, dan saya siap mengabdi segenap jiwa raga untuk kemajuan negeri ini. Oke, luar biasa teman-teman buat closing statementnya yang sangat bikin merinding nih kalau didengerin. Oke, nah dari obrolan kita kali ini ada hal yang kita bisa pelajari, yaitu cinta tanah air itu nggak harus dimulai dengan hal-hal besar dan rumit tentunya. Dari disiplinan diri, bekerja penuh
integritas di profesi masing-masing, serta memberi manfaat untuk orang di sekitar kita, kita semua udah termasuk berkontribusi untuk masa depan Indonesia. Nah, untuk itu, mari kita terus menjaga persatuan dan mengobarkan semangat bangga melayani bangsa. Saya, Dini Meca DMD, mewakili kelompok 3B Latsar CPNS 2026, Angkatan 51, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.